Bagaimana sih cara trading saham? Sebagian dari rekan-rekan kita yang baru saja mungkin dengar tentang saham gitu ya, beliau bertanya kepada kami semua tentang bagaimana sih sebenarnya cara trading saham itu. Sebenarnya untuk trading saham itu cukup mudah ya, jadi kita tinggal melakukan beberapa step berikut ini. Yang pertama adalah buka akun sekuritas ya. Di akun sekuritas ini rekan-rekan tinggal main ke salah satu sekuritas yang terdaftar di OJK ya. Ada banyak sekali sekuritas yang terdaftar di OJK. Rekan-rekan tinggal googling saja atau masuk ke websitenya OJK atau BEI seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa mengetahui sekuritas apa saja yang terdaftar di OJK. Nah, di sana rekan-rekan tinggal milih. Setelah mengetahui banyak list tentang sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia itu, rekan-rekan tinggal menghubungi saja salah satunya, lalu bertanya tentang fasilitas-fasilitasnya, apa yang didapatkan dan bagaimana hal-hal yang lain, termasuk biaya trading dan lain sebagainya. Rekan-rekan tanyakan detail tentang itu, lalu kemudian telepon yang lain, bandingkan ya. Atau lihat review-review di Google ya, banyak sekali yang sudah mereview tentang sekuritas-sekuritas. Jadi rekan-rekan tinggal pilih salah satu. Setelah rekan-rekan mengetahui tentang nama-nama sekuritas itu, lalu kemudian rekan-rekan bertanya kepada karyawan di sekuritas itu, lalu bertanya tentang bagaimana caranya, rekan-rekan akan dipandu untuk bagaimana kemudian membuat rekening dana investor ya. Nah, itu kita tinggal ngikutin saja. Jadi mudah sekali. Kita tinggal ngikutin, lalu kemudian menunggu. Lalu step yang kedua, setelah terdaftar di akun sekuritas itu, maka yang kita lakukan adalah menentukan budget untuk investasi, untuk trading. Besaran budget trading ini tergantung dengan profil resiko rekan-rekan. Kalau rekan-rekan bisa menerima resiko dalam jumlah besar, maka biasanya ya modalnya besar. Tapi kalau adanya kecil ya kecil. Jadi ini silahkan tentukan, pastikan sesuai dengan apa yang rekan-rekan mampu. Artinya gunakan dana yang aman untuk melakukan ini. Jangan sampai gara-gara trading ini maka rekan-rekan memberikan resiko yang cukup tinggi bagi hidup rekan-rekan. Kita sudah dengar ya banyak hal tentang hal-hal yang beresiko di saham ini ya. Jadi pastikan dana yang rekan-rekan gunakan untuk trading ini adalah dana yang kira-kira aman untuk ditradingkan ya. Jadi ini nanti hubungannya juga pada kondisi psikologis ketika kita trading. Lalu step yang ketiga, ketika kita sudah menentukan sekuritasnya lalu terdaftar, lalu kemudian kita sudah menentukan budgetnya, kita sudah top up di rekening dana investor itu tadi, maka yang ketiga adalah pelajari cara melakukan order ya, baik itu order manual maupun order otomatik ya. Itu sangat penting ya. Jadi order manual ini kita gunakan pada saat-saat tertentu ketika kita barangkali kita melihat saham yang bagus gitu, maka kita beli atau kita jual kalau sudah waktunya turun gitu ya. Lalu ada saat-saat penting ketika kita harus melakukan order otomatis. Jadi harus segera dijual ketika melewati angka-angka tertentu. Dan kita sudah membahas itu di playlist ya, tentang apa yang harus dilakukan ketika harga menembus ke bawah dari level support seperti itu. Nah, order otomatis ya, otomatis jual ini penting karena nanti akan mempengaruhi psikologis. Kalau kita tidak menggunakan order otomatis jual, kadang-kadang kita masih berpikir, oh ini nanti paling naik lagi, ini paling nanti. Nah, ada harapan-harapan seperti itu. Harapan-harapan seperti itu tidak bagus untuk trading. Jadi, rekan-rekan harus tahu cara menggunakan order-order yang ada di software dari sekuritas rekan-rekan masing-masing. Step yang keempat untuk trading saham ini adalah rekan-rekan harus berlatih menggunakan virtual account ya. Ada banyak sekali software yang menyediakan virtual account untuk latihan ya. Jadi misalkan di sana ada Stockbit ya, ada juga MetaTrader 4 dan 5 seperti itu.
Nah, rekan-rekan tinggal mengamati saja ya tentang pergerakan-pergerakan saham itu. Lalu kemudian rekan-rekan aplikasikan apa yang rekan-rekan sudah pelajari di channel ini ya. Di playlist-playlist tentang candlestick, tentang chart saham, tentang pola chart, tentang indikator-indikator ini rekan-rekan aplikasikan ke virtual trading tadi ya. Itu adalah cara mengetahui apakah rekan-rekan sudah benar-benar bisa trading atau tidak. Jangan-jangan rekan-rekan tidak bisa trading. Kalau belum bisa yakin trading, maka ya jangan trading dulu, latihan dulu saja. Lalu yang kelima adalah tentukan benchmark perkembangan portofolio rekan-rekan. Mengukur kinerja trading ini penting ya. Nah, kita punya banyak ukurannya. Misalkan IHSG. IHSG dalam 1 bulan naik berapa? Pastikan rekan-rekan kenaikan portofolio rekan-rekan lebih tinggi daripada IHSG. Kenaikan nilai portofolio rekan-rekan itu sudah lebih tinggi daripada IHSG, maka bisa dibilang rekan-rekan sudah mampu atau pantas untuk kemudian melakukan real trading. Setelah kelima hal yang tadi, yang keenam adalah bonus ya, yaitu tentang bagaimana rekan-rekan mungkin nanti bisa survive di trading saham ini. Yaitu dengan cara bahwa rekan-rekan jangan sampai takut ketinggalan. Ya, jangan sampai takut ketinggalan, tapi tunggulah adanya konfirmasi untuk kenaikan saham. Seperti itu. Jadi, ini penting ya, banyak sekali orang itu terlalu tergesa-gesa untuk membeli saham ya. Jadi, dia tidak melihat unsur teknikalnya itu seperti apa, dia cuma, ini pasti mau naik nih, saya akan beli duluan ya. Saham sedang bergerak sideways, nggak tahu arahnya kemana, dia beli karena takut ketinggalan. Karena sudah banyak orang yang membicarakan tentang ini, lalu kemudian dia, nanti kalau saya nggak segera beli nanti saya ketinggalan nanti. Nah, ini perasaan yang nggak enak ya. Perasaan yang nggak enak, maka tinggalkan perasaan itu. Tunggu dulu sampai apa? Sampai breakout. Jadi ada saatnya saham itu pergerakannya menyamping ya. Menyamping, lalu kemudian dia menunggu breakout atau breakdown. Kalau breakdown ya otomatis rekan-rekan harus jual. Kalau breakout, maka rekan-rekan bisa beli untuk mengharapkan kenaikan pada target tertentu. Nah, permasalahannya adalah ketika rekan-rekan pemula itu terlalu tergesa-gesa dan emosional, jadi ketika sideways dia membeli barang ya, membeli saham. Yang akhirnya ternyata pada perjalanannya bukannya breakout tapi malah breakdown seperti itu. Padahal sudah kenceng tuh suara-suara dari seleb-seleb saham seperti itu, sudah kenceng suara-suara, ini saham ini akan naik, saham ini akan prospeknya akan seperti ini, nah seperti itu. Nah ini nggak enak. Terus kemudian nanti apa? Nanti akhirnya rekan-rekan menyalahkan seleb itu. Ini seleb itu pembohong, ini kayak gitu. Nah ini hal yang nggak enak ya. Setiap tindakan kita di pasar saham ini adalah kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Kita sendiri yang akan merasakannya. Kalau untung kita sendiri yang untung, kalau rugi ya kita sendiri. Makanya ini harus hati-hati. Bijaklah dalam menyikapi sesuatu yang ada di pasar saham ini. Ya, jangan takut ketinggalan, tunggu konfirmasi tentang arah. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.